Apakah tubuh kedagingan Yesus itu tidak diciptakan, tetapi telah disediakan? Karena dalam Ibrani 10 ayat 5 terkait penciptaan sudah selesai, dan manusia pertama berasal dari debu dan tanah dan sifatnya jasmani, sedangkan manusia kedua berasal dari surga. Apakah ada kekeliruan dalam pemahaman ini atau tidak? Baik, mari kita jawab. Yang pertama, kita mulai dari titik awal, yaitu apa yang sebenarnya dikatakan dalam Ibrani 10 ayatnya yang kelima. Kata kuncinya, ia berkata selanjutnya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, dalam ayat ini, kalimat menyediakan tubuh itu sering ditafsirkan seolah-olah tubuh Yesus sudah ada sebelumnya. Atau tubuh Yesus bukan bagian dari ciptaan. Secara kategori saja ini udah salah, keliru. Karena itu makna sebenarnya kata menyediakan di sini tidak berarti keberadaan tubuh ketika di kekekalan atau preeksistensi tubuh. Itu tidak berarti seperti itu. Atau tubuh bukan ciptaan. Itu juga salah. Tetapi di situ ya, Elohim Tuhan atau Allah menetapkan dan membentuk tubuh manusia bagi sang anak dalam konteks inkarnasi. Jadi kata disediakan berarti ditetapkan dan diwujudkan oleh Elohim Tuhan dalam sejarah. Bukan sudah ada dari kekekalan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar. Dalam iman Kristen yang benar, segala sesuatu yang bersifat manusia, termasuk tubuh, itu adalah ciptaan. Tidak ada pengecualian. Kalau tubuh Yesus bukan ciptaan, maka dia bukan manusia sejati. Dan seluruh Injil runtuh karena Yesus atau dia tidak benar-benar mengambil natur kita. Yang ketiga, inkarnasi yang harus dipahami dengan kategori yang tepat. Ya, kita harus pegang dua kebenaran sekaligus tanpa mencampurnya. Yang pertama, pribadi Yesus atau Sang Firman. Itu kekal, tidak diciptakan. Ini pribadi Yesus. Yang kedua, natur manusia Yesus. Natur manusia Yesus termasuk tubuhnya itu masuk dalam waktu. Dibentuk dalam kandungan Maria oleh kuasa Roh Kudus. Jadi, tubuh Yesus tidak turun dari sorga sebagai benda jadi. Tetapi dibentuk dalam sejarah manusia. Yang keempat, kita lihat kesalahan dalam pemahaman yang diajukan. Dan kita sekarang uji pernyataan tadi satu persatu. Yang pertama, tubuh Yesus tidak diciptakan, hanya disediakan. Kenapa ini keliru? Karena kata disediakan tidak bertentangan dengan diciptakan. Justru cara penyediaannya adalah melalui tindakan kreatif Elohim Tuhan Allah. Kalau kita pakai analogi, kalau ada orang bilang bahwa saya sudah menyiapkan rumah untukmu, apakah itu berarti rumah itu tidak dibangun? Tidak. Justru disiapkan adalah dibangun, lalu ditetapkan untuk tujuan tertentu. Untuk diberikan kepada seseorang, untuk dikontrak, untuk dijual, untuk disewa. Jadi dibangun dulu. Ya, tidak tiba-tiba ada tanpa sebab. Yang kedua, karena penciptaan kan sudah selesai. Ini juga perlu diluruskan. Memang benar dalam Kejadian pasal 2, Elohim berhenti dari penciptaan awal. Tetapi dia tidak berhenti berkarya secara kreatif dalam sejarah, dalam arti memelihara. Ya. Bukti dari ini adalah kelahiran manusia bisa lahir setiap hari. Kelahiran manusia baru setiap hari terjadi. Lalu tetap terjadi mujizat. Dan inkarnasi itu sendiri terjadi. Jadi, inkarnasi bukan bagian dari penciptaan minggu pertama, tetapi bagian dari tindakan penebusan Elohim dalam sejarah.
Yang ketiga, manusia kedua berasal dari surga. Berarti tubuhnya bukan dari bumi. Nah, ini kesalahan interpretasi dari 1 Korintus pasal 15. Di situ Paulus bilang, Adam pertama dari debu, Adam kedua dari surga. Ini bukan bicara bahan dasar tubuh, tetapi asal eksistensi dan otoritas. Artinya Adam pertama berasal dari ciptaan, sedangkan Kristus berasal dari Elohim atau ilahi. Tetapi tubuh Yesus tetap manusia sejati. Dia tetap lahir dari Maria. Jadi kalimat dari surga berarti bicara asal pribadinya yang ilahi itu. Dan ini bukan material tubuhnya. Tidak berbicara di wilayah material tubuhnya. Karenanya, ini yang harus kita pegang. Ya. Yang pertama, tubuh Yesus benar-benar manusia. Dibentuk dalam kandungan Maria oleh Roh Kudus. Karena itu, kategori ini termasuk ciptaan. Lalu kata disediakan di Ibrani 10 ayat yang kelima, itu berbicara atau menunjuk kepada rencana Elohim Tuhan. Dan realisasi inkarnasi berarti ini tidak menyangkal penciptaan tubuh. Ya. Lalu kalimat dari surga di 1 Korintus pasal 15 itu berbicara atau menunjuk pada asal ilahi Kristus. Bukan berbicara tentang komposisi biologis tubuhnya. Ya. Ya. Selanjutnya, ada kekeliruan ya dalam pemahaman bahwa tubuh Yesus tidak diciptakan. Jadi yang benar adalah tubuh Yesus adalah ciptaan karena dia sungguh-sungguh manusia. Yang kedua, kata disediakan dalam Ibrani 10 ayat 5 itu berarti ditetapkan dan diwujudkan, bukan keberadaan dalam kekekalan tubuh Yesus itu. Dan kalimat dari sorga itu berbicara atau menunjuk pada asal ilahi pribadi Kristus, bukan tidak berbicara tentang bahan tubuhnya. Dan inkarnasi adalah pribadi yang tidak diciptakan dan mengambil natur manusia yang diciptakan. Jadi, kalau tubuh Yesus bukan ciptaan, maka ia tidak sungguh-sungguh menjadi manusia. Dan kalau tubuh Yesus bukan ciptaan, maka dia tidak benar-benar mengambil natur kita. Dan kalau tubuh Yesus bukan ciptaan, maka penebusan kehilangan dasar ontologisnya. Tetapi justru karena dia mengambil tubuh yang sungguh manusia yang adalah ciptaan, dia bisa menebus manusia dari dalam. Itulah kekuatan Injil, bukan Tuhan Elohim yang jauh, tetapi Elohim yang masuk ke dalam realitas ciptaan tanpa kehilangan keilahiannya. Demikian, semoga membantu dan Tuhan Yesus memberkati.